Film diawali dari kota Fosan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai sarangnya bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang mengerahkan murid-muridnya berlatih bela diri. Di lain tempat di rumah Yip Man, ajudan bilang bahwa ada guru kungfu yang mau bertemu. Dari sini sudah sangat jelas bahwa Yip Man adalah orang kaya. Yip Man pun menemuinya. Orang ini adalah Liu. Dia baru saja membuka perguruan kungfu di Fosan. Ia ingin berlatih bersama Yip Man, karena dengar-dengar Yip Man terkenal sebagai ahli Wing Chun. Yip Man menolaknya secara halus, tapi Liu memaksanya. Dia bilang kita latihan pribadi saja. Jadi kalau guru Yip Man kalah, maka tidak akan ada orang yang tahu. Gurunya Yip Man pun menyanggupinya, tapi dia mau makan dulu bersama anak istrinya dan juga mengajak Liu makan juga. Istri anggun Yip Man melirik sinis pada cara makan Liu yang sangat kemaruk itu. Seusai makan, Yip Man pun merokok dulu sebentar, sedangkan Liu lanjut makan makanan ringan. Di waktu yang sama ada seseorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumahnya Yip Man. Yip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental, remaja itu melihatnya dari jendela. Yip Man kembali melancarkan pukulan komponya itu hingga Liu mengaku kalah. Dia pulang dan meminta guru Yip Man agar merahasiakan duel ini. Tentu saja Yip Man menurutinya. Di sebuah restoran, Yuan si remaja pengambil layangan itu menceritakan kekalahan Liu dari guru Yip Man di depan tongkrongannya. Tak berselang lama, Yip Man ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Yip Man. Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Liu memarahi Yuan di muka umum. Lin pun melerainya. Lin adalah kakaknya Yuan sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung kepada guru Yip Man. Liu meminta guru Yip Man menjaga reputasinya. Lin langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih ngoceh-ngoceh. Memangnya kenapa tak boleh? Seketika itu juga, Lin memelorotkan celana Yuan dan semua orang pun menertawakannya. Lalu tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang. Dia meminta agar para berandal kungfu ini tak bikin ribut. Dia juga bilang bahwa kungfu itu kan kuno, sekarang zamannya pistol. Sambil mendorongkannya ke kepala Yip Man, seketika itu juga Yip Man memblokir pelatuknya dan mendorong keluar pelurunya. Li Zhao hanya terdiam. Yip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terdengar berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Yip Man memutuskan mentraktir polisi itu dan kerumunan pun menjadi bubar. Di rumah Yip Man, ia memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Kuan menerimanya. Saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus-jurus barunya. Sementara istrinya menemani Zhu yang sedang menggambar. Saat asik-asiknya berpraktek, Zhu datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Yip Man kemudian mengacukannya. Sang istri menatapnya dengan sinis. Melihat dari luar pagar, warga setempat meminta mengulangi aksinya lagi. Mendengar hal itu, sang istri marah dan mengusir mereka semua. Sang istri meminta agar Yip Man lebih meluangkan waktunya kepada anak mereka. Di suatu hari, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Fosan. Kelompok ini dipimpin oleh Jin. Jin menantang perguruan yang pertama dan pertarungan pun terjadi. Tapi naas guru ini kalah. Jin mendatangi perguruan yang kedua, kali ini menggunakan senjata dan sama saja guru ini pun kalah juga. Jin dan anak buahnya bangga merayakan kemenangannya di angkringan. Sampai si penjual bilang, jangan terlalu bangga dulu jika belum bisa mengalahkan Yip Man. Mendengar itu, bersegeralah Jin pergi menemui Yip Man. Setibanya di rumah Yip Man, Jin menantangnya bertarung.
Yip Man kemudian menolaknya. Sang istri juga memarahi gerombolan itu. Jin merasa sedih karena Yip Man takut kepada istrinya. Jin bilang pada istrinya bahwa dia tak akan membunuhnya. Bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkannya. Lalu polisi datang serta memohon agar Yip Man mengembalikan kehormatan Fosan dan pertarungan hebat itu pun dimulai. Di awal-awal terlihat Yip Man bertahan untuk mengukur sejauh mana kemampuan Jin. Setelah itu, Yip Man melakukan serangan-serangan yang membuat Jin keteteran. Jin bangkit lagi, kali ini dia menggunakan pedangnya, sedangkan Yip Man menggunakan kemoceng. Pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukulnya bokong Jin. Jin pun kalah, mereka keluar sambil disoraki warga Fosan. Sejak saat itulah warga Fosan menjadi sangat menghormati Yip Man. Saat berjalan di pasar, Yip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah bentuk terima kasih para warga Fosan kepada Yip Man yang telah menjaga martabat Fosan. Namun semua kisah indah itu berubah pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan, semua jadi makin parah saat Jepang menduduki Fosan pada tahun 1938. Jepang menghancurkan banyak fasilitas, populasi Fosan pun menyusut tajam. Adapun rumah Yip Man disita Jepang untuk dijadikan markas. Kini Yip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Fosan pada umumnya. Kendati demikian, sang istri tetap menemaninya. Saat itu, Yip Man memutuskan untuk menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Sesudah menukar beras, Yip Man bertemu Kuan. Lalu dia diajaklah Yip Man ke pabrik kapasnya. Jepang masih mengizinkannya beroperasi. Kuan menawarkan jabatan pada Yip Man, mengingat Yip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Yip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari, Yip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Yip Man menenangkannya, karena esok hari dia akan mencari pekerjaan. Yip Man ditolak oleh toko demi toko, hingga pada akhirnya Yip Man ikut rombongan pekerja batu bara. Di sana Yip Man bertemu dengan Lin, si pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat guru Yip Man menyimpan jatah makan siangnya. Melihat hal itu, Lin meminta bantuan guru Yip Man agar menghabiskan jatahnya juga. Mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik Lin, ternyata tak pernah pulang ke rumah sejak Lin melorotkan celananya. Entah masih hidup atau tidak, Lin sangat ingin meminta maaf padanya. Lalu Lin tersadar bahwa kalengnya hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Polisi Li Zhao kini menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu, maka dia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana. Sedangkan guru Yip Man tidak ikut. Tibalah mereka di TKP. Terlihat guru Liu sedang menghajar karateka. Dia menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura ingin bertarung juga. Dia ingin melawan 3 orang Fosa sekaligus. Miura akan memberikannya beras menang ataupun kalah, dan kemudian Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang Fosa. Salah satunya adalah Lin. Hanya dengan 1 sekali serangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi. Alhasil, Lin pun dihajar sampai batuk darah. 2 orang Fosa mengaku menyerah, tapi Lin menyerang lagi. Miura mampu mencekiknya, lalu Lin menyemburnya dengan darah. Miura pun menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, Yip Man bekerja kembali. Dia tiba-tiba melihat ada kaleng di bawah. Yip Man menyimpannya. Saat sedang makan siang, Li Zhao dan Jepang datang mengundang bertarung lagi.
Yip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu. Yip Man terus bertanya, tapi Li Zhao menghiraukannya. Akhirnya Yip Man pun ikut ke tempat kemarin, berharap bertemu dengan Lin. Di TKP, Yip Man melihat Liu yang sudah menang, lalu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Miura pun mengabulkannya. Liu melawan mereka dengan susah payah dan pada akhirnya Liu menyerah. Lalu dia pulang sambil membawa berasnya, tapi tiba-tiba kepala Liu ditembak. Melihat itu, Yip Man marah-marah pada Li Zhao. Ternyata yang menembak itu adalah Kolonel Sato. Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Jenderal Miura marah-marah atas tindakannya itu. Miura bilang, ini cuma turnamen, jangan ada tembak-tembakan lagi. Turnamen diteruskan. Yip Man berteriak kepada Li Zhao, dia marah dan ingin bertarung. Yip Man bertanya apakah Lin dipukuli sampai mati. Li Zhao tak menjawab dan membukakannya pintu. Yip Man pun meminta 10 orang sekaligus. Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya, tetapi Yip Man tetap bersikeras. Miura juga kaget mendengar itu, tapi dia tetap mengabulkannya dan kemudian pertarungan pun dimulai. Yip Man yang marah memukuli ke-10 karateka itu tanpa ampun dan Miura pun terpana melihatnya. Setelah ke-10-nya babak belur, Miura memintanya kembali dan memberikannya beras itu. Tapi Yip Man menolaknya. Yip Man pun pulang membawa beras berdarah milik guru Liu. Yip Man memberikan beras itu kepada keluarganya. Di sana, Yip Man diperingatkan Li Zhao agar berhati-hati pada orang Jepang. Yip Man menampar Li Zhao karena menganggapnya sebagai pengkhianat. Li Zhao tak terima karena dia cuma sebagai penerjemah. Kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Yip Man pun lalu pergi. Sesampainya di rumah sang istri mengobati luka Yip Man menggunakan minyak cap kaki 3. Yip Man salut kepada istrinya karena ia tetap setia. Di lain tempat di tengah hutan, Jin bersiap untuk menghadang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Mereka pergi ke pabrik kapas. Kemudian Jin meminta uang tapi Quan dipukuli karena memang tak punya uang. Melihat ayahnya dipukuli, Chow langsung pergi ke tempatnya guru Yip Man. Dia melaporkan kejadian itu, tapi sayangnya sebelum guru Yip Man datang mereka keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Salah satu anggota pembegal itu ternyata ada Yuan, adiknya Lin, sang pemilik restoran yang tewas dipukuli Miura. Setibanya di pabrik, Yip Man melihat Quan yang cedera tengah bekerja. Quan memohon agar Yip Man mau mengajarkannya Wing Chun. Permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Yip Man menyanggupinya dan Yip Man pun mengajarinya. Di lain tempat, Yip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao. Li Zhao bilang Miura ingin bertarung melawannya dan tiba-tiba saja Kolonel Sato datang juga. Saat Sato melihat istri Yip Man yang cantik, dia ingin naik dan merenggutnya. Spontan Yip Man menghajar Sato dan anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao pun mengajak Yip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Lepas itu Li Zhao pun diajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Yip Man kabur. Miura bilang akan mengarahkan semua pasukannya untuk menemukan Yip Man. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dia menemui Yip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Yip Man sangat berterima kasih kepada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin datang lagi meminta uang. Kali ini para buruh siap menghadapinya dan perkelahian kolosal pun terjadi.
Saat semua orang sedang bersusah payah melawannya, tiba-tiba guru Ip Man datang dan membantu menghajar para begal ini. Para begal ini kemudian menyerang lagi menggunakan kampak, tapi Ip Man berhasil menaklukkannya. Akhirnya Jin pun turun tangan menggunakan garpu, sedangkan Ip Man menggunakan bambu. Lalu Yuan adiknya Lin ikut membantu juga menyerang Ip Man. Tapi Ip Man sungguh cekatan. Ip Man akhirnya memukul telinga Jin sampai terpental, dan setelah itu Jin dan anak buahnya kabur. Ip Man memanggil Yuan yang berjalan pincang. Dia memberikan kotak kaleng Lin kepada Yuan. Yuan kesal dan menepisnya. Ip Man kemudian memanggilnya lagi dan memberitahunya bahwa Lin kakaknya sudah tewas mengenaskan karena dipukuli Jepang. Mendengar itu Yuan menerimanya dan Ip Man pun berlalu pergi. Yuan menangis tersendu-sendu saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan. Ya, layangan yang pernah ditangkap di rumahnya Ip Man. Rupanya sang kakak selalu menyimpannya. Dia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Ip Man. Dia menghimbau agar Ip Man tidak pergi ke pabrik kapas, karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Ip Man dalam bahasa Jepang. Saat Kuan disiksa untuk menjawab, tiba-tiba Ip Man datang menyerahkan diri. Ia lalu dipukul sehingga bertekuk lutut. Sato ingin menembaknya tapi Miura mencegahnya. Dia meminta Ip Man untuk mengajarkannya kungfu pada tentara Jepang. Ia menolaknya. Dia malah menantang Miura bertarung. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Ip Man berteriak kepada Kuan agar membawa istri dan putranya pergi dari Fosan. Jenderal Miura datang ke penjara dan memberikan langsung makanannya kepada Ip Man. Miura ingin pertandingan ditonton oleh orang banyak, agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ip Man menjawab dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan menangis, karena selama ini tak pernah mendukung latihannya Ip Man. Akhirnya pertandingan pun dimulai juga. Jual beli serangan terjadi dengan sangat seru. Rupanya istri dan Kuan kembali ke Fosan untuk melihat Ip Man. Saat Miura kalah dan babak belur, warga Fosan pun berteriak kegirangan. Di tengah euforia, tiba-tiba saja Sato menembak Ip Man hingga terjatuh. Seketika itu juga warga pun bereaksi keras. Sementara itu, Li Zhao berupaya merebut pistol dari Sato dan Li Zhao berhasil menembak leher Sato. Sang istri dan para warga pun mengerubungi Ip Man. Dan kemudian film pun berakhir.